yang insya Allah selalu berada dalam lindungan rahmatnya Allah, naungan rahmatnya Allah. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan begitu banyak nikmat. Alhamdulillah pada hari ini kita berada di dalam majelis ilmu. Syaratnya hadir di majelis ilmu cuma satu, pulang harus lebih pintar daripada pergi, ya. Pulang harus lebih pintar daripada waktu berangkat ke majelis ilmu. Kalau waktu berpulang sama waktu berangkat ilmunya segitu-gitu saja, sayang hadir di majelis ilmu sudah P4 lagi. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadir di majelis ilmu itu syaratnya pulangnya harus lebih pintar dari berangkatnya. Itu dulu guru saya bilang kayak gitu. Karena udah duduk 1 jam di majelis ilmu, pantat panas, pinggang pegel, nggak pintar-pintar ya rugi, ya. Bapak dan ibu-ibu sekalian, seperti biasa saya selalu mengambil judul yang tidak biasa. Seperti biasa ya, saya mengambil judul yang tidak biasa. Kalau mau ngambil judul yang biasa-biasa saja, nanti ada ustadz-ustadz lain. Jadi saya selalu tidak biasa. Latar belakang saya mengambil judul kajian kita hari ini, golongan hamba Allah yang sedikit. Ini saya berdiri boleh nggak ya? Karena kalau duduk pegel, malum 132 kilo Pak. P4 pantat panas, pinggang pegel. Diri aja ya Pak. Golongan hamba Allah yang sedikit. Jadi begini Pak, Bu, denger ini. Satu hari, cakep, ada pointer. Di dalam kitab Az-Zuhud karangan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal tahu ya? Salah satu imam fikih kita. Kalau ada kata-kata saya yang kagak ngerti langsung nanya ntar. Imam Ahmad bin Hambal adalah salah satu imam fikih kita. Muridnya Imam Syafi'i. Imam fikih yang paling terakhir. Kan ada 4. Ada Imam Hanifah, Hanafi, mazhab Hanafi, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali. Ini Ahmad bin Hambal ini Imam Hambali. Sebetulnya ada satu lagi, Imam Auza'i, tetapi mazhab fikihnya jarang dipakai dan hampir nggak ada. Sebetulnya 5. Yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu punya guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya guru Imam Malik. Jadi berantai itu ilmunya. Salah satu guru Imam Ahmad itu namanya Syekh Abu Yusuf, muridnya Imam Hanafi. Jadi ilmunya di situ-situ aja. Imam Ahmad punya murid Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud. Karena Imam Ahmad itu ilmunya 2, banyak ilmunya. Kalau imam-imam yang lain kan cuma ahli fikih. Kalau Imam Ahmad itu ahli fikih juga ahli hadis. Jadi dia gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari banyak mengambil hadis juga dari Imam Ahmad. Ya, jelas ya. Sekilas mengenai Imam Ahmad, namanya Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hali. Beliau itu termasuk golongan tabi'ut tabi'in. Kan setelah Rasulullah ada golongan sahabat. Sebaik-baiknya kurun kata Rasulullah, qarni summa yalunahum summa yalunahum. Sebaik-baik masa dalam beragama itu adalah masaku ketika Rasulullah ada. Lalu setelahnya yaitu masa sahabat. Lalu setelahnya yaitu masa tabi'in. Kalau Imam Ahmad ada di masa tabi'ut tabi'in, pengikutnya tabi'in. Udah generasi keempat. Habis itu generasinya ulama pertengahan. Itu sudah rancu semuanya. Nah, Imam Ahmad bin Hambal menulis asarnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab dalam kitabnya Az-Zuhud. Ya. Asar itu adalah perkataan
Khalifah Rasyidin yang 4 dan beberapa sahabat yang hidup bersama Rasulullah. Itu dijadikan hujah hukum, asar, ya. Asar yang paling populer apa? Tahu nggak asar yang paling populer yang diikuti oleh umat Islam seluruh dunia? Sholat tarawih 23 rakaat. Itu asar. Asarnya dari Umar ibnul Khattab. Itu bukan syariat Rasulullah. Itu asar. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu suka dengar Ustadz ngomong, Bu, hadis Rasulullah bunyinya begini, unzur ala ma qala wala tanzur ala man qala. Suka dengar nggak? Lihatlah kepada apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Sayyidina MC dulu sering banget tuh ngomong begitu. Dia bilang begini, unsur ala ma qala wala tanzur ala man qala. Biar kata keluar dari pantat ayam, kalau telur ambil, istilah Jainuddin gitu kan. Jadi jangan lihat siapa yang mengatakan. Itu bukan hadis, itu asar. Asarnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang pertama kali ngomong begitu. Ada lagi nih yang sangat populer nih, Ustadz sering ngomong mulu nih di TV. I'mal dunyaka ka'anaka ta'ishu abada wa'mal akhiraka ka'anaka tamutu gada. Sering dengar kan? Kejar urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, kejar urusan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Itu bukan hadis. Itu asarnya Sayyiduna Umar ibnul Khattab. Ada lagi yang lebih populer lagi. Khairukum man ta'amalul Qur'an wa alamahu. Sebaik-baik kamu yang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu bukan hadis, itu juga asar. Asarnya Utsman bin Affan. Tapi itu bisa dijadikan hukum menurut jumhur keputusan para ulama. Asar itu kedudukannya setelah hadis Hasan Ahad. Jadi struktur hukum, nggak apa nih, agak jelas, saya jelasin dikit ya. Kedudukan hukum di sistem hukum yang menjadikan hujah di umat Islam itu, yang pertama ayat Quran, yang kedua hadis sahih mutawatir, hadis yang sahih diriwayatkan dalam banyak riwayat, kira-kira bahasa Indonesianya begitu. Habis itu hadis hasan mutawatir, habis itu hadis sahih ahad. Hadisnya sahih tapi periwayatannya tidak banyak, kurang dari 3 periwayatan. Habis itu hadis hasan ahad, hadisnya hasan, baik atau zayyid, tetapi periwayatannya hanya sedikit. Habis itu asar sahabat. Jadi asar sahabat itu berlaku sebagai hukum. Jelas ya? Jelas nggak? Jangan saya ngomong kepanjangan, rupanya kagak nyambung nih. Udah ngomong panjang-panjang nggak ngerti ya. Baik. Jadi asal mula saya mengambil judul ini. Ada asarnya Sayyiduna Umar ibnul Khattab yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya yang berjudul Az-Zuhud. Zuhud itu artinya meninggalkan semua, bukan meninggalkan, hatinya itu dicondongkan kepada akhirat, tidak meninggalkan. Itu zuhud ya. Bunyi asarnya begini. Mara Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu zata yaumin birrajulin fis suqi fa idza birajulin yad'u wa yaqulu Allahumma ja'alni min ibadika qalil, Allahumma ja'alni min ibadika qalil. Faqala lahu Sayyiduna Umar dengar kaget, lalu dia bertanya kepada laki-laki itu, min aina ataita bihadzal du'a? Faqala rajulu, si laki-laki itu ngomong, innallaha yaqulu fi kitabihil aziz wa qalilu min ibadi syakura. Tabaka Sayyidina Umar wa qala kullun nasi abqahu minka ya Umar. Bahasa Indonesianya kira-kira begini. Mara, melintas Sayyidina Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, zata yaumin, pada suatu hari, di hadapan seorang laki-laki di pasar.
Ini Amirul Mukminin nih, khalifah Bu. Tapi kan Umar mah khalifah paling miskin, jadi masih sering jalan-jalan ke pasar dagang. Ya. Fa idza birajulin yad'u, ketika itu si laki-laki yang ada di pasar yang dilewatin sama Umar lagi berdoa. Doanya apa? Bunyinya begini itu doa. Allahumma ja'alni min ibadika qalil. Allahumma ja'alni min ibadika qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan hamba-hambamu yang sedikit. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan hamba-hambamu yang sedikit. Umar dengarnya kaget. Ini laki-laki baca doa apaan? Kok gue kagak pernah dengar sebelumnya. Kira-kira begitu. Kalau bahasa Pamulang. Langsung dia berhenti. Dia tanya, min aina ataita bihadza du'a? Mas, ente dapat dari mana nih doa? Min aina, dari mana ataita engkau datangkan bihadza du'a? Faqala rajulu, laki-laki itu berkata, innallaha yaqulu fi kitabihil aziz, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berkata di dalam kitabnya yang agung, wa qalilu min ibadi syakura, hanya sedikit dari golongan hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi berdasarkan ayat itu si laki-laki berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang sedikit. Artinya hamba-hamba Allah yang bersyukur. Pertama, jelas ya. Langsung Umar dengar itu, karena dia belum pernah dengar itu doa dan dia belum pernah baca. Umar ini ahli surga, yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah karena kezuhutan dan kewaraannya. Umar sampai bengong, lalu dia bilang, "Tabaka Sayyiduna Umar." Umar langsung menangis, lalu dia berkata kepada dirinya, "Kullun nasi afqahu minka ya Umar." Ternyata seluruh manusia lebih pintar darimu, hai Umar. Umar ngerutu sendiri, ngomong sendiri, "Gua agak pernah dengar itu doa, kok dia bisa baca." Langsung dia bilang, ternyata semua orang lebih pintar dari gua. Kira-kira gitulah Umar ngomong. Ya. Nah, asar ini ada di dalam kitabnya kitab Zuhud, kitab Az-Zuhud karangan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini kira-kira artinya yang tadi saya bacain. Jadi, golongan hamba Allah yang sedikit adalah golongan hamba Allah yang istiqomah. Selalu di dalam Al-Quran kalau Bapak Ibu temukan, wa qalilu min ibadi syakura wa ma amana illa qalila, tidak beriman kecuali sedikit. Semuanya serba sedikit. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, kita menjadi hamba Allah yang sedikit. Percaya nggak Pak? Sedikit nggak kita? Ayo kita hitung berapa nih jumlahnya nih. Di atas sebelah sini ada berapa orang Islam? Ada nggak 50? 50 kakak ada? Berapa orang yang hadir di sini? Umat Islam itu adalah hamba yang istiqomah, adalah golongan yang sedikit. Dari sekian yang hadir di sini, siapa yang mengerti ilmu agama? Ada separohnya. Siapa yang paham tafsir Al-Quran? Ada setengahnya. Ada 25%-nya. Ada 10%-nya, ada 5%-nya, ada nggak 1%-nya? Belum tentu. Jadi umat Islam yang istiqomah adalah golongan hamba Allah yang sedikit. Saya mau tanya lagi, kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, itu kewajiban bersama atau kewajibannya Pak Kiai? Kewajiban setiap individu. Yang tahu ilmunya siapa? Ustadz sama Kiai doang. Terus yang lain melaksanakannya bagaimana? Jelaskan, terbukti kita ini hanya golongan yang sedikit. Di mana-mana yang geraya geruyuk banyak Pak umat Islam itu.
Umat Islam hari ini di dunia 20%. Menjadi umat yang terbesar dulu ya, beberapa tahun lalu yang terbesar adalah Katolik. Lalu Islam. Katolik itu 19%, Islam 18%, lalu Kristen. Tapi kalau Katolik digabung sama Kristen tetap mereka lebih besar. Cuma kalau dipecah, umat Islam lebih besar sekarang. Kenapa? Karena di Eropa terjadi perubahan demografi. Orang-orang di Eropa banyak yang masuk Islam. Ya. Umat Islam hari ini menjadi yang paling banyak. Tetapi yang istiqomah yang paling sedikit. Yang mengerti ilmu agamanya yang sedikit. Yang mau belajar agamanya yang sedikit. Sudah belajar, mau belajar, udah pinter, yang mau menjaga agamanya semakin sedikit. Ulama yang istiqomah menjaga agamanya saja sedikit. Nah, kita berdoa kepada Allah, kitalah menjadi, insya Allah kita menjadi hamba Allah yang dimasukkan ke dalam golongan yang sedikit. Artinya hamba Allah yang istiqomah. Ini penting Bapak Ibu, karena kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Hari ini kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam sebuah hadis beliau, kita itu hidup di zaman yang penuh dengan cobaan, dengan fitnah, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan manusia yang berambisi dengan kekuasaan. Setiap akhir-akhir tahun ini selalu saja ada perdebatan. Perdebatannya bukan umum masyarakat nih, perdebatan antara ulama dengan ulama yang mengatakan mengucapkan selamat ini boleh, mengucapkan selamat Natal kepada saudara non muslim tidak dilarang. Ulama ini mengatakan dilarang, yang mengatakan ahli tafsir lagi itu boleh kok, tidak dilarang, padahal itu dilarang. Kalau sudah ulama yang mengatakan itu lalu diikuti, bukankah itu menyesatkan? Bukankah itu fitnah telah ada dalam kehidupan kita? Ya, kita tidak perlu mengucapkan Bapak Ibu. Dengan tidak mengucapkan bukan berarti kita tidak sayang sama mereka. Ingat itu. Ingat itu. Kakak ipar saya itu ketua Persatuan Katolik seluruh Indonesia. Kakak ipar, di atas istri saya langsung. Tetangga rumah saya satu dinding agamanya Kristen, orang Cina. Saya tidak mengucapkan Natal sama dia, tapi apa saya tidak sayang? Sayang. Dia butuh apa-apa saya bantu, saya butuh apa-apa dia bisa bantu, dia bantu saya. Apa saya tidak sayang sama kakak ipar saya? Saya sangat sayang. Tapi kita tidak perlu merusak akidah kita. Ingat itu. Jelas ya? Bukan kita tidak sayang, kita sayang, tapi tidak perlu kita merusak akidah dengan alasan saling menghormati dan menyayangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, badiru bi amali qabla fitanan kakitoan lailin muslimin yusbihu rajulu mu'minan wa yamsi kafiran aw yamsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinnihi bi arradin minad dunya. Begini kata Rasul, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah, yang datangnya itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Muslimin, yusbihu rajulu, pada pagi hari seseorang, mukminan, dia masih beriman, wa yamsi kafiran, dan sorenya sudah kafir. Atau yamsi mu'minan, sore dia beriman, pagi dia kafir. Yabi'u dinihi bi arradin minad dunya, orang menjual agamanya demi kesenangan dunia. Ini hadis masuk akal nggak? Hadis masuk akal nggak nih Pak Bu? Bisa dicerna nggak ini hadis? Masuk akal kita nggak? Pertama nih ya, bersegeralah beramal sebelum datangnya fitnah,
yang fitnah itu datangnya tidak kita sadari, seperti berubahnya potongan malam yang gelap. Maksudnya begini Pak, Bu, ini kita kalau lagi ada di Pamulang mati lampu, gelap gulita, nggak ada apa-apa, kita tahu nggak berubahnya malam, perubahan waktu dari jam 9 ke jam 10, ke jam 11, ke jam 12, tahu nggak? Nggak tahu kan? Tiba-tiba terang, begitu kira-kira. Tidak ketahuan, tidak kita sadari. Apa yang tidak kita sadari? Apa yang tidak kita sadari? Kita tidak menyadari mana yang salah dan mana yang benar. Kenapa? Karena ulama-ulama kita telah merubah, menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Jadi dakwahnya, fatwahnya yang kita kira benar ternyata nggak benar. Maka dari itu pantas kalau Rasulullah mengatakan pagi hari orang itu masih beriman, sore sudah kafir. Ini bukan bahasa kinayah Pak, bukan bahasa hiasan ini. Ini beneran. Percaya nggak beneran? Percaya nggak beneran? Hari ini Bapak masih beriman di sore hari ini. Nanti malam nongkrong di warung rokok, iseng-iseng ngobrol, bilang begini, hidup gue ini susah banget ya. Kok nggak hidup gue susah, kerja di PHK terus. Menurut gue, Allah itu tidak sayang sama gue. Perasaan gue, Allah itu tidak menentukan takdir manusia. Semuanya harus kita yang nentuin. Jadi kafir kita. Langsung jadi kafir hari itu juga. Jadi pagi mukmin, siang kafir, siang kafir pagi mukmin, sangat mungkin. Gue nggak percaya sama akhirat. Atau minimal begini, nggak usah ngomong begitu deh. Ada orang yang pidato, akhirat itu belum pasti, terus kita dengerin, bener juga ya, kafir langsung. Baru ngomong bener juga ya, kafir langsung. Jadi hadis ini logis. Siapa yang membuat itu semua? Para ulama. Ulama yang seperti apa? Yang menukar agama dengan dunia. Itulah yang dimaksud dengan fitnah. Umat nggak tahu apa-apa. Kata Kiai Anu, kafir itu bisa diganti dengan non muslim. Lu percaya kafir langsung. Kok kejem banget sih Pak Ubay? Tunggu dulu. Kafir itu jangan selalu didefinisikan sesuatu yang ekstrim. Ya, kata-kata kafir itu ditulis dalam Al-Quran ada 525 kata. Itu bukan yang ekstrim Pak. Jadi jangan takut dengan kata-kata kafir. Kafir itu maksudnya menutupi. Kafaro, tutup. Yakfaru, menutup. Kafirun, orang yang sengaja menutup. Kira-kira begitu artinya. Menutup dari apa? Menutup dirinya dari kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Jadi yang kafir siapa saja? Yang non muslim maupun yang muslim bisa. Terus habis itu, habis kafir bisa beriman lagi? Ya bisa kalau dia udah percaya lagi. Jadi jangan dianggap itu ekstrim terus menakutkan, enggak Pak. Contohnya kata-kata kataba, menulis, yaktabu, menulis, katibun, tukang tulis. Kira-kira begitu wazannya. Jadi kafir itu artinya orang yang menutup dirinya dari kebenaran ayat-ayat Al-Quran seluruhnya atau sebagian. Satu saja ayat Al-Quran kebenarannya tidak boleh kita pungkiri, karena kita akan jadi kafir. Jelas ya? Nah, yang buat kita kafir siapa? Ulama Pak. Ulama yang mana? Ulama yang menjual agamanya demi kekuasaan. Maka dari itu Rasulullah bilang apa? Ba'diru bi'amali, buru-buruan beramal. Maksudnya buru-buruan beribadah sebelum ibadah kita disesatkan. Kalau ibadah kita udah disesatkan, maka tidak ada nilainya di mata Allah. Hari ini mumpung masih ada ulama yang lurus, jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan ajaran Islam. Karena besok bisa jadi kita sudah disesatkan.
Betul nggak Pak? Betul nggak saya ngomong nih? Udah banyak belum orang yang sholat pakai bahasa Indonesia? Ada kan? Itu tandanya, contohnya sesat. Ada tidak dari kalangan umat Islam yang mengakui ada Nabi ke-26, Ahmadiyah Qadiani? Itu contohnya sesat. Dia telah kafir. Dia telah disesatkan. Maka sebelum kita disesatkan tanpa kita sadari seperti bergeraknya malam, buru-buru kita menjadi orang Islam yang istiqomah. Mumpung amal ibadah kita masih bervalue di mata Allah. Sebab kalau udah fitnah menyebar, ibadah kita udah tidak bervalue lagi. Orang salah ibadahnya. Jelas ya? Zaman yang dijelaskan oleh Rasulullah mungkin akan segera datang atau sudah datang pada kehidupan kita. Untuk itu, selagi belum timbul kerancuan dalam beragama, segera beramal kebaikan sesuai dengan syariat Islam. Karena bisa saja di masa-masa yang akan datang, apa yang kita amalkan, yang kita anggap sebagai ajaran Islam, ternyata bukan ajaran Islam. Sekarang udah ada ulama yang ngetop, ahli tafsir, guru besar di Al-Azhar, bilang hijab itu tradisi Arab. Apa enggak ngeri tuh? Hijab tradisi Arab. Apa enggak bakalan sesat tuh anak-anak gadis kita nanti? Oh, enggak usah pakai hijab ayah. Kata ulama ini hijab cuma tradisi Arab. Bayangkanlah itu. Itu contohnya. Jelas ya? Nah, sekarang kita bicara umat yang selamat. Kita lagi Isa ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, ada dua kelompok manusia di dunia. Satu kelompok yang selamat, satu kelompok yang tidak selamat. Allah mendefinisikan kelompok yang selamat dengan menyebutnya sebagai golongan yang sedikit. Merekalah hamba-hamba Allah yang menjaga akidahnya. Merekalah hamba Allah yang pandai bersyukur. Ini contohnya, Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 83, dalam surat Hud ayat 40, dalam surah Saba ayat 13, dalam surat Mulk ayat 23. Yuk kita lihat. Wa idza akazna mitsaqa bani Israila la ta'buduna bi illallah wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husnan wa aqimus shalah wa atuz zakata summa tawalaitum. Lihat nih, lalu mereka berpaling illa qalila. Bani Israel sudah diperintahkan oleh Allah untuk tidak beriman kecuali kepada Allah, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada orang miskin, berkata yang baik kepada sesama manusia, menegakkan sholat, membayar zakat, tapi semuanya mereka membangkang. Illa qalila minkum, hanya sedikit dari mereka yang istiqomah. Jadi dari zaman ke zaman yang benar itu umat hanya sedikit. Nih, lihat lagi. Tadi kan Bani Israel tuh, sekarang Nabi Nuh. Hatta idza jaa, apabila telah datang amruna, perintah kami, wa faraturu, dan telah memuncrat air dari dapur, qul nahmil, maka bawalah semua pihak min kulli zaujaha, jauzaini berpasang-pasangan, isnaini berdua, wa ahlaka illa man sabaqa alaihi qaulu wa man amana wa ma amana ma'ahu ila qalilu. Sedikit lagi tidak beriman umatnya Nabi Nuh kecuali sedikit. Jadi ketika Nabi Nuh telah membuat bahtera, Allah terus memuncar air dari dapurnya, itu pertanda bahwa sebentar lagi akan datang air bah. Allah bilang, bawa semua hewan berpasang-pasangan, ajak semua umatmu kecuali yang Allah sudah takdirkan, yaitu istrinya dan anak yang namanya Kan'an. Hanya sedikit umat Nabi Nuh yang beriman, yang lain tidak beriman. Sedikit. Lanjut, surat Sabah ayat 13.
Ngomongin Nabi Sulaiman. Ya'maluna lahu man yasha'u min muharriba wa ma tamathi wa ma jifani kullu jawabi wa qaduri rasiyati amalu ala dauda syukran wa qalilu min ibadi syakura. Kata Allah, berkerjalah hai kamu keluarga dan pengikut Daud, karena Allah telah memerintahkan memberikan sebuah rahmat yang luar biasa. Engkau bisa mengalahkan Raja Daud, Jalut dan bala tentaranya, tapi udah diberikan rahmat yang luar biasa, tetap saja hanya sedikit yang bersyukur. Pokoknya semuanya serba sedikit. Al-Mulk ayat 23. Allah sudah kasih kita. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idatan qalilun ma tashkurun. Udah dikasih pandangan, penglihatan, sudah dia kasih pendengaran, sudah dikasih hati, tapi sedikit saja umat manusia yang bersyukur. Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang sedikit itulah orang-orang yang istiqomah menjalankan syariat Islam. Sekarang kita silakan pilih, mau jadi hamba Allah yang sedikit apa jadi hamba Allah yang banyak. Yang sedikit yang berangkat subuh ke masjid dan musola, yang sedikit yang bayar zakatnya benar, yang sedikit bapak-bapaknya yang sholat 5 waktu di masjid, yang sedikit yang menghormati tetangganya, yang sedikit para wanita yang menjaga auratnya, yang sedikit yang menjaga kehormatannya. Pilihannya ada di kita. Kita mau masuk ke dalam golongan itu, apa kita mau ikut-ikutan orang lain yang bangga berbuat kemungkaran. Hari ini orang sedang bangga berbuat kemungkaran. Tergantung kita mau ikut itu apa enggak. Nah, lanjut. Dikit lagi selesai kok. Beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan sebagian besar hamba Allah membangkang kepada Allah. Seperti surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlal kitabi lakana khairan lahum wa minhum mu'minuna wa aktsaruhum fasiqun. Kalian semua adalah umat yang terbaik. Kita nih, umat Muhammad adalah umat yang terbaik. Ahli kitab, Nasrani dan Yahudi adalah umat yang terbaik. Yang dikeluarkan, maksudnya yang dipisahkan, yang dikhususkan dari sebagian besar manusia. Tugasnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar. Kita akan jadi umat yang terbaik apabila berani mengerjakan yang ma'ruf dan berkata dengan tegas menolak yang mungkar. Kalau sekarang menolak mungkar dibilang radikal, menolak mungkar dibilang intoleran. Ulama yang didekati yang mana? Yang dakwahnya sejuk, yang mengajarkan persaudaraan. Bapak Ibu sekalian, penjudi, koruptor, tukang minum minuman keras, tukang pakai narkoba, ini buktikan omongan saya ya. Kalau disuruh sholat mereka nggak akan marah. Kalau disuruh bayar zakat mereka nggak akan marah. Suruh sedekah mereka demen. Ada penjudi yang kerjaannya bersedekah, penjudi besar. Kalau datang ke pesantren dibacain itu tuh.
Salatullah, salamullah. Saya tahu nih bandar judi. Datang ke salah satu pesantren, saya lihat disambut. Karena nyumbang pesantren itu. Dia nggak akan marah. Ditanya, ente kok deket banget sama pesantren? Hitung-hitung ngurangin dosa. Nggak akan marah, Pak. Kalau disuruh amar ma'ruf. Tapi kalau disuruh nahi mungkar, berhenti lu judi. Apa nggak besok kita langsung dimusuhin? Berhenti lu korupsi. Tuh koruptor suruh berhenti korupsi tuh, marah. Tapi kalau disuruh nyumbang masjid, nggak akan marah. Apalagi yang koruptornya banyak, minta 1 juta dikasih 10 juta bisa. Tapi suruh berhenti korupsi, marah dia. Padahal Islam itu selain amar ma'ruf harus nahi mungkar. Jangan gara-gara nahi mungkar terus dibilang intoleran. Makanya itu bapak-bapak ibu-ibu, saya itu milih jadi ustadz sekaligus jadi karyawan. Kenapa? Karena nggak mau hidup dari amplop. Nanti kalau jadi hidupnya dari amplop, urusannya suruh amar ma'ruf mulu. Pak Ustadz datang yuk acara maulid, acara selawatan, acara ini. Saya datang milih-milih. Yang kira-kira disuruh tidak boleh ngomong nahi mungkar, saya nggak bakalan datang. Ya. Lihat. Ma ja'alallahu min bahirah, ini mengenai kafir Quraisy. Wala saribah wala wasilah wala ham walakin ladzina kafaru, tetapi sebagian mereka kafir. Wa yaftaruna 'ala Allahil kadziba, lalu mereka berdusta atas nama Allah. Wa aksaruhum la yaqilun, sebagian dari mereka agak punya otak. Jadi yang banyak itu Pak Bu, yang gak beriman, yang fasik, yang gak punya otak. Yang sedikit yang beriman, yang bersyukur. Tergantung mau pilih mana. Walau anta nazalna ilaihimul malaikata wa kalamuhumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qabula ma kanu liyu'minuna illa ansha'allahu walakin aksaruhum yajhalun. Itu yang banyak. Yang bodoh, yajhalun itu artinya bodoh. Hei Muhammad, kata Allah, walaupun kamu itu mengirim kepada orang-orang kafir malaikat sampai kelihatan nyata, kamu kirim orang-orang mati, percuma mereka tidak akan beriman. Kenapa? Karena sebagian besar orang itu bodoh. Jadi yang banyak itu yang bodoh, yang banyak itu yang fasik, yang banyak itu yang kagak mikir. Kita mau masuk yang golongan yang banyak atau mau masuk golongan yang sedikit? Silahkan pilih masing-masing. Kalau saya mau masuk yang sedikit, biarin aja saya hidup saya susah, nggak masalah. Kesimpulan, udah mau isya ya? Pas kesimpulan. Hah? Nah, tanya jawab lah boleh. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang istiqamah dalam akidah dan syariat Islam adalah kelompok umat yang sedikit. Maka akan berat cobaan yang dihadapi di dunia dalam mempertahankan akidah Islamnya yang lurus. Tapi Allah selalu menjaga dan menolong hambanya dengan teguh menjaga akidahnya. Dan Allah menjanjikan surga bagi hamba-hambanya yang istiqamah. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin berkomitmen diri menjadi seorang muslim yang baik, orang yang ingin memegang teguh syariat Islam, kita akan menghadapi tantangan yang berat. Pasti itu. Pasti Pak. Saya ceramah di Karawaci. Siapa yang mau selamat hidupnya? Kita semua mau selamat Pak Ustadz. Yakin. Masih ada yang kredit motor? Masih. Di mana kreditnya? Oh di sini. Masih ada yang kredit mobil? Bisa lunasin nggak itu? Atau kagak tinggalin? Wah gimana ditinggalin? Terus saya berangkat kerja pakai apa? Pak Ustadz mau bayarin? Saya digituin. Nah berarti tidak selamat. Berarti nggak mau selamat. Kok begitu Pak Ustadz? Itu riba. Ya gimana dong Pak Ustadz? Tungguin lunas deh. Begitu beratnya. Ya, yang mau memegang teguh syariat Islam berat karena lingkungan tidak mendukung kita. Betul nggak Pak, Bu?
Duduk depan rumah nih, di halaman di ruang tamu atau di ruang keluarga, nyalain TV, lihat perempuan tidak berhijab, berat. Memegang teguh syariat Islam itu berat. Maka dari itu Allah katakan mereka adalah golongan hamba Allah yang sedikit. Tetapi tidak perlu khawatir, kita berusaha saja walaupun iklim tidak mendukung. Mau masuk kantor pakai jilbab yang syar'i tidak boleh. Saya merasakan itu istri saya. Istri saya berhijab dilarang yang bersyar'i. Ya gimana ya? Ya udah. Usahakan aja pakai yang biasa, yang penting tertutup. Begitu kejadiannya. Mau dibilang apa? Memang berat karena iklim tidak mendukung di Indonesia. Tapi tidak perlu khawatir. Allah sudah bilang dalam surat Al-Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumastaqamu tatanazalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini, kan insya Allah di dunia kita memegang syariat Islam dengan benar, malaikat akan datang ke kita. Kamu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut menghadapi mengerikannya kehidupan akhirat. Kenapa? Kata malaikat, karena kamu telah istiqomah di dunia, maka bergembiralah dengan surga. Ya, sekarang pilih mana Pak? Dunia ini tidak lebih dari 80 tahun. Kalaupun lebih pasti kita udah bongkok, pasti kita udah tidak bisa ibadah dengan benar, pasti kita udah nggak makan enak dengan benar, betul nggak? Kita mau bela-belain, kita kalahkan yang abadi, namanya saja udah akhirat, artinya tidak berakhir. Akhirat itu Bu, bagian akhir, tahu nggak? Akhirat tuh maksudnya akhir, udah nggak ada lagi ujungnya udah. Ini kalau kita jalan sampai sono mentok, udah nggak ada lagi dulu paling akhir udah. Kira-kira begitu, namanya akhirat. Kita mau pilih yang itu atau pilih yang ini? Ini jalani saja sesuai dengan syariat. Cari nafkah, didik anak-anak. Cari tempat tinggal yang baik, cari tempat tinggal yang baik. Tapi jauhi segala kemungkaran. Nggak perlu risau Pak, Bu, dengan kehidupan. Saya mengajarkan keluarga saya untuk tidak risau dengan dunia, karena kemuliaan kita bukan dilihat dari materi. Yang penting kita jalan yang benar, tetapi bukan nggak kerja nih ya, kerja tetap harus berusaha supaya dunia kita selamat, akhirat kita juga selamat. Tapi jangan pernah risaukan dengan materi dunia, jangan pernah ketakutan. Kesenangan itu batasnya cuma segini Bu, Pak, percaya nggak? Begitu ke Pamulang 2 ada tukang tongseng, sate kambingnya enak. Saya pernah sering banget makan situ. Paling sampai sini, habis ini udah nggak enak lagi. Itulah dunia. Tongseng sama sate kambingnya enak deh. Atau ke seberang atas tuh ada soto Betawi juga enak. Segini doang batasnya. Sini udah nggak enak. Itulah dunia. Kita mau kejar itu. Mendingan saya pesan sama bapak-bapak sama ibu-ibu, saya juga pesan pada diri saya. Kita jaga anak istri kita jaga anak-anak kita untuk tetap menjaga Islam dengan benar, karena itulah kebahagiaan yang hakiki. Kalau urusan makan mah gampang, pakai daging sama pakai tempe rasanya sama, tergantung terasi sama sambelnya aja Pak. Ya. Kalau urusan mobil itu gampang, nggak punya mobil sekarang ada Grab, ada Gokar, nggak usah khawatir, ya. Tenang, yang penting tetap mencari. Tetapi akhiratlah yang harus kita persiapkan dengan baik. Maka jadi oranglah dan masuklah ke dalam golongan orang-orang yang sedikit, yaitu orang-orang yang istiqomah maksudnya. Yes. Akhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kitabnya, kitab Az-Zuhud namanya. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin ya rabbal alamin. Sehubungan waktu Isya sudah masuk, maka mohon kita break sebentar sedangkan sesi tanya jawab jika Ustaz Nubir masih ada waktu. Mungkin kita hanya 5-10 menit Ustaz, kita buka tanya jawab setelah sholat. Oh boleh. Baik, kita akhiri kajian ini dengan baca majalah Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat Isya berjamaah. Pada kesempatan kali ini adalah sesi yang kedua. Langsung saja kami buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada bapak-bapak terlebih dahulu. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Silakan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kaitan tadi yang menyatakan bersyukur itu apakah dengan bimbingannya Rasulullah kita terus mengucapkan alhamdulillah tiap saat itu apakah menyatakan bersyukur? Itu yang rutin kita lakukan itu seperti itu atau ada hati yang lain bersyukur mensyukurin nikmat Allah? Ya, ada lagi? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus. Apakah dengan mengucapkan alhamdulillah kita telah bersyukur? Alhamdulillah artinya maha terpuji Allah. Hamdan itu artinya puji. Hamidan. Hamada yahmidu hamdan. Jadi maha terpuji Allah. Pak, begini, saya kasih gambaran ya. Kalau kita menghitung nikmat Allah dari mulai bangun pagi, dari mulai membuka mata sampai menutup mata kembali di malam hari, ada yang tidak ada bisa yang menghitung. Yang paling sederhana saja, nikmat oksigen. Bapak ada yang pernah sakit? Ibu-ibu ada yang pernah sakit tidak? Tahu tidak harga oksigen? Oksigen itu kemasan 1 meter kubik yang ditabung besar itu harganya 250.000. Harganya nggak begitu mahal. Beratnya minta ampun. Kalau orang yang sedang sakit membutuhkan oksigen, dia harus beli. Orang yang kena gangguan pernapasan, bagai banyak penyakit membutuhkan oksigen, dia harus beli. Kita hari ini menghirup nikmat Allah berupa oksigen, berapa meter kubik yang kita hirup. Itu baru satu nikmat. Belum nikmat-nikmat yang lain. Kita baru merasa bersyukur atas nikmat Allah kalau kita sudah melihat orang yang berada di bawah kita. Yang sehat melihat yang sakit. Yang kaya melihat yang miskin. Yang gagah melihat yang lemah. Maka dari itu Rasulullah mengatakan, unzur ila ma huwa asfala minkum wa la tanzur ila ma huwa fawqakum fa huwa azdar wa la naqzar nikmatallahu alaikum. Lihat kepada orang yang di bawahmu, jangan melihat kepada orang yang di atasmu. Kalau engkau melihat orang yang di atasmu terus, maka engkau akan menganggap kecil nikmat Allah. Jadi, kembali ke pertanyaan itu, sebegitu banyaknya nikmat Allah, cukupkah kita membalasnya dengan cara memujinya? Cukupkah kira-kira? Nah, cukup nggak? Nikmatnya begitu banyak, balasannya cuma satu, alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah kalimat thayyibah, artinya kita memuji Allah. Ada dalil yang mengatakan apabila kita menerima nikmat, faqul lilhamdulillah, maka katakanlah alhamdulillah. Itu benar. Tetapi bentuk bersyukur kepada Allah itu adalah dengan melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Itu ya, alhamdulillah ya harus diucapkan, tapi itu adalah bentuk pujian, seperti kita menyebutkan nama-nama Allah yang lain gitu. Jelas ya? Ada lagi?
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini, bagaimana kita tahu golong yang sedikit itu dan kita bisa istiqomah bersama mereka dari golongan Allah yang sedikit dan amat sedikit pula yang pada bersyukur? Caranya cuma satu, Pak. Saya mau bilang, caranya itu berproses. Caranya satu berproses. Yang kedua, harus dengan perangkat ilmu agama yang benar. Saya mau kasih contoh begini. Dulu saya mau kasih gambaran gini ya. Orang tua saya itu mendidik saya dengan ilmu agama yang beliau katakan yang Abah ajarin itu adalah nahi mungkar, amar ma'ruf. Abah, saya manggil orang tua saya dengan sebutan Abah. Abah nggak ajarin, kenapa? Nanti kalian cari sendiri. Jadi beliau itu keras. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Sampai-sampai gue nggak mau lihat anak gue megang kartu domino, gue najis ngeliatnya, saking kerasnya. Lalu beliau mengatakan, jangan kerjakan itu bid'ah, jangan kerjakan itu khurafat, jangan kerjakan itu syirik. Saya ikuti semuanya. Tapi saya belajar. Lalu saya mengambil kesimpulan begini. Oh, tidak semua yang dikatakan oleh orang tua saya, walaupun itu orang tua saya, itu adalah bid'ah. Ayah saya tokoh Muhammadiyah dulu di Jakarta. Tidak semuanya bid'ah, ada yang tidak bid'ah. Akhirnya saya berubah. Itu contohnya ya Pak. Jadi untuk kita mengetahui mana yang salah dan mana yang benar, mana yang lurus dan mana yang bengkok, tidak ada jalan lain kecuali menuntut ilmu. Tapi kan butuh waktu Pak. Iya, nggak apa-apa Pak. Hari ini salah tidak apa-apa. Yang penting kita berusaha untuk benar. Tapi kan saya tidak tahu Pak, nyari ustadznya yang benar yang mana. Bapak hari ini salah tidak apa-apa. Yang penting jangan taklid. Jangan mendengarkan satu ustadz saja, cari ustadz yang lain, cari guru yang lain. Dan yang terpenting, kita bisa menalar Pak, kita bisa melogikakan. Jangan lari dari Al-Quran dan hadis. Tapi kan saya nggak tahu Pak, hadis yang sahih mana hadis yang dhaif. Itu hadis atau bukan aja saya kagak tahu karena tulisannya tulisan Arab, betul nggak? Pasti jawabannya akan begitu. Tidak apa-apa Pak, tapi belajar terus. Belajar terus. Rasulullah bilang begini dalam suatu hadis beliau, orang yang mengamalkan ilmu yang didapatnya akan diberikan ilmu yang banyak setelahnya. Jadi syaratnya cuma satu, menambah ilmu terus menerus. Maka dari itu dalam doa, Bapak kan suka baca doa itu doa selamat. Allahumma inna salamatan fiddin wa afiatan fil jasad. Apa yang ketiga? Wa ziyadatan fil ilmi. Supaya ilmunya ditambah. Satu cuma perangkatnya Pak, menambah ilmu pengetahuan. Karena yang pintar saja bisa sesat, apalagi yang tidak berilmu. Menambah ilmu pengetahuan. Maka dari itu Rasulullah bilang buru-buru beramalnya. Nanti kalau nggak buru-buru, semuanya udah terlanjur sesat gitu loh. Jelas ya Pak? Ada lagi? Membedakan yang saya sendiri kalau ditanya begitu bingung jawabnya, tapi minimal saya pakai yang diajarkan sama Imam Syafi'i saja. Kalau di dalam keadaan yang penuh dengan fitnah, carilah ulama yang dimusuhi oleh penguasa. Insya Allah itulah ulama yang lurus. Apa Ustadz nih ngomongnya ngada-ngada nih, menyesuaikan dengan keadaan? Enggak, saya nggak ngomong ngada-ngada Pak. Karena Imam Ahmad bin Hambal yang saya tadi omongin pernah dipenjara dan dicambuk oleh Khalifah Al-Mutassim.
Imam Syafi'i sebelum dimuliakan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dipenjara dan dicambuk oleh Khalifah Harun ar-Rasyid padahal mereka masih satu darah. Imam Syafi'i dan Khalifah Harun ar-Rasyid masih keturunan Rasulullah, tapi juga pernah dipenjara. Jadi penderitaan para ulama yang lurus itu bukan baru hari ini. Imam Nawawi pun dipenjara. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal pernah melakukan demonstrasi Pak, keliling Ka'bah karena menolak doktrinnya kaum Mu'tazilah yang dibenarkan oleh Khalifah Al-Mu'tasim, Khalifah dari Bani Abbasiyah. Jadi ceritanya begini. Di masa Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah Bani Abbasiyah, Imam Syafi'i setelah dipenjara dimuliakan kali. Imam Syafi'i pernah menyodorkan Imam Ahmad bin Hambal sebagai muridnya untuk jadi qadi, untuk jadi hakim besar di Mesir, tapi Imam Ahmad nggak mau. Begitu Imam Syafi'i meninggal, Khalifah Harun ar-Rasyid meninggal, cucunya Khalifah Harun ar-Rasyid namanya Khalifah Al-Mu'tasim. Waktu itu doktrin Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah pernah dengar? Orang yang menganggap kalamullah, kalangan yang menganggap kalamullah itu adalah makhluk. Al-Quran itu adalah makhluk, bukan Al-Quran kitabnya, maksudnya kalamullahnya, karena dia menggunakan akal. Mereka menjadi pembisik khalifah. Perbedaan pendapat, perbedaan akidah menjadi perbedaan politik akhirnya. Jadi Khalifah Al-Mu'tasim menggunakan kekuatan militer untuk menyeleksi semua ulama. Siapa yang tidak setuju dengan pendapat Mu'tazilah akan ditangkap dan dibunuh. Salah satunya adalah Imam Ahmad. Ya, dari zaman dahulu ulama-ulama yang lurus itu sudah dimusuhi oleh penguasa. Maka tidak salah kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau di dalaman yang penuh dengan fitnah, carilah ulama yang dimusuhi oleh penguasa, itulah yang insya Allah masih lurus. Tapi di zaman sekarang kan masih ada kekurangannya. Iya, masih ada kekurangannya. Nggak ada manusia yang sempurna, Pak. Tapi biasanya orang yang masih mau menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu sedang dimusuhi. Itu boleh kita ikuti. Seperti saya bilang tadi, kalau urusan amar ma'ruf semuanya mudah. Kalau udah ngomongin nahi mungkar, baru. Bapak ingat nggak? Waktu MUI memberikan fatwa BPJS Kesehatan itu haram. Habis itu berubah fatwanya menjadi halal. Bapak bisa pikirin nggak, ulama bisa nggak dia sampai terceroboh begitu, pertama kali mengatakan haram lalu mengatakan halal? Masa dalam waktu singkat berubah langsung jadi halal? Emang kajiannya sebenarnya sesingkat itu? Karena udah ada intervensi penguasa. Aslinya halal atau haram? Aslinya haram. Kenapa? Karena tidak ada konsensus takaful. Kalau takaful boleh, Pak. Kita konsensus dari awal nih. Ini contoh ya, nggak apa-apa ngalor ngidul ya. Kita konsensus dari awal bareng-bareng patungan. Kalau ada yang berobat, ditanggung bersama. Kalau uangnya habis ya sudah. Karena memang konsepnya takaful. Tapi kan kita ikut BPJS Kesehatan, nggak ada konsep, nggak ada itikat takaful dari awal kan, nggak ada akad. Maka tidak salah waktu pertama MUI membatwakan itu haram. Lalu ditekan oleh penguasa berubah jadi halal. Nah, itu contohnya. Zaman yang penuh dengan fitnah. Tadinya halal, sekarang jadi halal dalam waktu singkat. Terus panduannya gimana Pak Ustadz? Ikuti saja ulama yang masih berani berkata benar, masih berani menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah telah terjawab. Mungkin yang disampaikan lagi Ya. Baik, begini. Kalau masalah hadis saya tadi sebenarnya saya tidak berani menyebutkan karena apa? Karena ulama berpecah pendapat nih. Ada yang mengatakan hadis dhaif boleh dipakai sebagai hujah hukum. Tapi ada lagi yang mengatakan hadis dhaif boleh dipakai untuk hujah tapi bukan urusan fikih, hanya urusan-urusan nasihat. Jadi tidak saya masukkan gitu lah.
Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Jadi yang lebih aman urutannya itu yaitu hadis. Kalau ngomongin hadis nih ya, sahih mutawatir, hasan mutawatir, sahih ahad, hasan ahad, baru asar sahabat. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan hadis doib juga boleh masuk. Hadis doib itu gabungan, Pak. Ya, hadis doib itu terpecah-pecah lagi banyak. Ada hadis munqati, ada hadis matruk, ada hadis mudallas, macam-macam. Salah satunya hadis matruk itu begini. Ini yang populer nih ya. Kalau yang populer taruh kunut itu kan masalah perdebatan. Itu bukan masalah ormas itu kunut dan tidak kunut, itu masalah hadis. Hadisnya dianggap oleh sebagian ulama sebagai hadis matruk. Kenapa hadis matruk? Hadis matruk itu adalah hadis yang salah satu perawinya dianggap, dianggap pernah berdusta. Ya, Ammar bin Ubay namanya. Nah, karena salah satu perawi itu dianggap cacat, maka dia tidak masuk ke dalam kategori hadis hasan dan hadis sahih. Dia masuk dalam hadis dhaif, maka tidak bisa dijadikan hujah. Tetapi sebagian ulama menjadikannya hujah. Gitu, jelas ya? Itu berbedanya di situ. Lebih aman kalau menurut saya, pendapat saya nih ya, lebih aman kita pakai hadis dhaif untuk hal-hal yang berhubungan dengan nasihat saja. Tapi yang berhubungan dengan fikih, dengan syariat, kita pakai hadis sahih mutawatir, hasan mutawatir, sahih ahad. Itu udah cukup banyak, Pak. Hadis itu jumlahnya banyak, ribuan. Imam Bukhari itu menyusun kitab Sahih Bukharinya kan 5.000-an hadis, 6.000 sampai. Itu 2.000 dhaif. Dari 6.000 hadis, 2.000 dhaif tapi dituliskan dalam kitabnya, dimasukkan dan diberi catatan sebagai hadis dhaif. Tapi itu hasil seleksi dari lebih dari 40.000 hadis. Kalau samudra hadis itu luas, susah, rumit. Kalau saya cerita panjang lebar lah ya. Tapi kira-kira begitu. Kalau saya ambil jalan tengahnya adalah kita boleh ambil hadis dhaif, tapi untuk urusan-urusan yang nasihat, pesan-pesan kebaikan dalam agama. Tapi jangan urusan fikih. Urusan fikih sudah cukup dari ayat Al-Quran, hadis mutawatir, hadis hasan, hadis sahih dan hadis hasan. Jelas? Baik, berikutnya kami berikan kesempatan bagi ibu untuk mengajukan pertanyaan. Silakan makan-makan kita. Iya, silakan ibu ada yang mau ditanyakan. Baik, karena tidak ada pertanyaan maka kajian ini berarti sudah selesai dan kami silakan untuk Ustaz Zubair untuk menutup acara ini. Silakan Ustaz dengan doa. Baik, mari kita berdoa sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ya man wa yukafi mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban ila ghafartah wa la hamman ila farastah wa la aiban ila satartah wa la daynan ila qadaitah wa la saqaman ila shafaitah wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana ya Allah ya rabbal alamin wasrah sudurana ya Allah ya rabbal alamin واختم بالصليحة أعمالنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.